Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Syakila Wardah. Saya dari Fakultas Humaniora dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baik, di sini saya akan meresum materi hari pertama dan hari kedua, yaitu 2 materi dari hari pertama dan 4 materi dari hari kedua. Oke. Resum pertama, materi pertama dari resum hari pertama yaitu peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah, yaitu fakultas yang tertua, dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yaitu fakultas tertua, sebanyak 963 mahasiswa, dan Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Oke. Akademik pemateri dari Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Nah, mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional maupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maliki Malang juga memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris dan bahasa Arab, begitu juga dengan bahasa Mandarin. Berikutnya, rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS, dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan ini terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan makul, program studi yang membedakan antara prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, dan e-learning. Kemudian untuk sistem SIAKAD, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Jadi di sini semester 1 sudah menerima paket komplit, yaitu tidak mengurusi KHS atau KRS atau lain sebagainya. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK sangat berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit SKS yang bisa diambil, dan sebaliknya, semakin besar IPK maka akan semakin banyak SKS yang bisa diambil, sehingga menentukan seorang mahasiswa itu bisa cepat lulus.
Kemudian mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi kedua yaitu pemateri dari dosen Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, Magister Agama. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri sebaik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Bagaimana tidak the best human material? Karena banyak di luar sana yang mana para siswa tidak bisa menggapai jenjang perkuliahannya di universitas yang mereka inginkan. Selain itu juga maka dari itu dengan keterima kita di Universitas Maulana Malik Ibrahim patut disyukuri dan sangat disyukuri karena bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan yang dimana perkuliahan itu sangat penting untuk kedepannya, dan kita bisa mendapatkan universitas yang sangat memadai dalam segala hal. Nah, untuk mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta selalu berbicara sopan dan lain sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Nah, UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, dan yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendampingan Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Pesan beliau, janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Nah, lulusan UIN Maliki Malang ini tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini lengkap sekali ya, selain paket ilmu umum juga didasarkan oleh ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi dan Kota Malang pun levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Nah, jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan bergerak membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini sehingga kita bisa kuliah tatap muka. Nah, untuk resume yang hari kedua, di sini saya akan menyampaikan pertama dari DEMA, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diketuai oleh Kak Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi dan diwakili oleh Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. Di sini, DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Nah,
tugas Dema sendiri pun yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA di tingkat universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Berikutnya, untuk SEMA sendiri atau Senat Mahasiswa diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA sebagai berikut, yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran. Di sini SEMA juga membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Jadi, jika ada masalah, segera laporkan ke SEMA terlebih dahulu sebelum kalian menyampaikan aspirasi kalian kepada pihak yang lebih tinggi. Nah, tugas SEMA juga mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, dan memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu juga SEMA bertugas untuk mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Nah, di sini ada wewenang SEMA, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan juga menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasannya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang UKM sendiri. Yang UKM terdiri dari 15 UKM, salah satunya UKM Menwa. Organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jabar, Jakarta Barat. Dengan semboyannya yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di mana mahasiswa menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya atau provinsi dan Wirasaktiyuda atau dari UIN Malang sendiri. Arti lambang Wirasaktiyuda yaitu 811, yang artinya 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wirasaktiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Nah, di sini tugasnya membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Ada latihan-latihan yang diadakan oleh UKM Menwa ini, yaitu lempar pisau, menembak, dan bela diri atau yang disebut dengan karate. Nah, selanjutnya ada UKM Pramuka. UKM Pramuka di sini Racana Maulana Malik Ibrahim itu Dewi Chandra Wulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, program kerja terdiri dari Anjang Sana atau Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, dan musyawarah pandega.
Tugasnya yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, dan logbook dan memo dan lain-lain. Salah satu dewannya yaitu UPS Diklat. Di sini UKM juga terdiri dari UKM Teater, UKM Mapala Tursina, UKM Unior atau unit olahraga dan lain-lain. Selanjutnya saya akan meresum dari Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh, yang mana pembicaranya tersebut adalah Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, yaitu anggota DPR RI. Di sini beliau menyampaikan bahwasanya dosen itu tidur tidak dibayar, namun jika DPR tidur dibayar, itu hanya gurauan. Sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja. Beliau juga menceritakan pengalaman-pengalaman beliau, yang mana beliau itu bisa sampai di titik ini karena UIN Malang sendiri. Beliau diajari banyak oleh UIN Malang. Beliau dulunya sempat dipilih menjadi HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan itu berasal dari UIN Malang, dan UIN Malang yang menjadikan beliau seperti ini. Beliau tidak pernah malu mengatakan bahwa alumni UIN Malang itu agar stereotipe lulusan UIN ini juga tidak hanya menjadi ustadz lulusan UIN Malang, juga bisa menjadi anggota DPR. Anggota DPR alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja, jadi bukan hanya di satu bidang saja, di bidang agama tidak, tapi di bidang umum juga bisa berkiprah. Nah, kita bisa melahirkan UIN bisa melahirkan ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Beliau juga menyampaikan tentang pandemi COVID yang saat ini kita hadapi, yaitu sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat dari COVID-19, yaitu kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinisasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi COVID pun susah ditangani. Untuk tingkat pemahaman COVID sendiri di Indonesia itu sangatlah rendah, karena memakai masker saja sangat susah. Nah, bagaimana untuk kesembuhan dari COVID? Dan sementara itu juga pertumbuhan ekonomi karena COVID ini semua turun, semua negara, bahkan ini dialami oleh semua negara. Alhamdulillah Indonesia mengalami kenaikan di year of year, kita naik sekitar 7% dan melemahnya daya membeli karena efek PPKM yang membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 ini. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021 dan tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2001. Nah, jika dampak di sektor pendidikan, sangatlah banyak yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT dan lain-lainnya. Namun bantuan-bantuan tersebut hanya membantu, tidaklah lebih mencukupi. Nah, bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Itu gunanya agar kita bisa tatap muka
Nah, di sini agar kita bisa tatap muka itu harus melakukan kolaborasi heksahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi pendidikan dan sektor lembaga di Indonesia. Nah, sekarang ini kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram, kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Karena sekarang kan serba-serbi teknologi. Nah, 3 kekuatan pengubahan dunia adalah 1. Kemajuan teknologi, agama, pasar. Nah, peran dan peluang UIN ini 1. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur dan epicentrum ajaran agama inklusif. Nah, cara bekerja pada masa pandemi adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Dan cara menjadi generasi unggul itu adalah 1. Keagungan moral dan spiritual, ini sangat penting. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital quotient. Dan 4. Kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Nah, jika ingin keduanya, maka kuasailah ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional dan tidak hanya kecerdasan digital saja. Jadi, mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, yaitu Sani dan Sani Islam. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Ya, karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historitas Islam di Indonesia. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Dan yang terakhir, ideologi bangsa Pancasila pada moto Bhinneka Tunggal Ika. Nah, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman, sikap, dan keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda modernisasi Islam. Seperti contohnya konflik Palestina dengan Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, dan politik despotisme dan hipokrasi. Untuk peran mahasiswa UIN Malang, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Kedua, juga mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian resum 6 materi dari saya, yaitu 2 materi dari Day 1 dan 4 materi dari Day 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Good day.